Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di tempat ini. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau memuji, menyenangkan hati Tuhan. Mari dengan segenap hatimu kita angkat pujian ini. Katakan dengan segenap hati. Segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari dari awal kita katakan pujian ini dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya.
atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Jemaat Tuhan, saya jemput berdiri. Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh
bersukakan siang malam di hadapan tahta-Mu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahta-Mu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Kami boleh ada saat ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami datang berkumpul untuk beribadah kepadamu. Tuhan kami mohon hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami, agar kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Jauhkan segala hal yang bisa mengganggu kami Tuhan. Dan biarlah ibadah ini menjadi waktu persekutuan yang indah bersama Engkau Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Bapa. Berkatilah setiap bagian ibadah Tuhan yang bertugas pada hari ini Tuhan. Baik pujian, penuh syafaat Tuhan, firman yang akan disampaikan. Kiranya Tuhan semuanya membawa damai sejahtera bagi setiap kami Tuhan. Dan menguatkan iman kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang hadir Tuhan. Engkau yang tahu isi hati mereka Tuhan, dan setiap pergumulan hati mereka Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan, penghiburan dalam setiap hidup mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mungkin dalam perjalanan. Biarlah Tuhan tuntun sertai, tibakan di tempat ini Tuhan dengan selamat, supaya Tuhan kami boleh bersama-sama merasakan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Untuk itu mari kita terus bersuka, kita memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian, katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka
bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita terus puji Tuhan. Kita telah menerima sukacita surga. Kita akan pujian, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Jemaat
Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari PRBK. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Dengan kekhawatirannya dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya. Manusia ada beban di hidupnya, kadang berat terasa, janganlah menyerah. Janganlah Baik, kita akan siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita angkat pujian bersama-sama. Kita awali firman Tuhan ini dengan menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
lemas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga dulu selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ya Tuhan, semua karena anugerah Tuhan kami boleh ada saat ini. Semua karena kasih Tuhan kami diperkenankan untuk datang kepadamu pagi ini. Dan semua karena kemurahan Tuhan kami dapat melewati hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Oleh pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan kerendahan hati. Kami mau menenangkan hati kami. Kami mau meneduhkan pikiran kami. Dan kami telah mengagungkan nama Tuhan melalui puji-pujian yang boleh kami naikkan kepadamu. Biarlah ini tanda kasih yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami. Dan kami terus mempermuliakan namamu. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami tiba saatnya mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong berkati kami, agar kami dimampukan untuk mengerti suaramu dengan sejelas-jelasnya. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu yang mengajarkan, menegur dan mengingatkan setiap kami, agar kami dapat membedakan apa yang benar dan apa yang tidak benar di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, hamba-Mu yang sangat terbatas. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menuntun setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu seturut apa yang Tuhan kehendaki.
Kiranya Injil-Mu yang diberitakan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, agar kami mengalami perjumpaan pribadi kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal hingga kami akhiri pemberitaan Injil-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya. Salam. Selamat pagi. Ya, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Dan kita patut bersyukur Bapak Ibu, kita kembali diingatkan untuk beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari saya mengajak kita untuk membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Kolose. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Kolose pasal 1 ayat 7 sampai 10. Ya, jika sudah menemukannya, saya mengajak kita untuk membaca secara bergantian. Saya akan memulai lebih dulu, nanti Bapak Ibu di ayatnya yang ke-8. Begini firman Tuhan, semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Amin. Amin untuk sejauh pembacaan firman Tuhan. Dan berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan serta melakukannya. Sebab firman Tuhan sangat penting Bapak Ibu untuk kita terus bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Dan kita bersyukur karena firman Tuhan pagi ini mengajarkan kepada kita realita hidup dan bagaimana kita seharusnya menjalaninya. Oleh karena itu, mari kita membahasnya melalui tema kita pagi ini, yaitu hidup berbuah setiap hari. Hidup berbuah setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang muncul dalam benak kita ketika mendengar tema kita pagi ini? Hidup berbuah setiap hari. Ya. Saya sangat senang sekali Bapak Ibu, karena ketika saya berbicara di depan ini, Bapak Ibu sangat fokus. Saking fokusnya tidak ada jawaban. Ya, biar saya mewakili saja. Ya, mungkin Bapak Ibu pasti berpikir, Chris akan bertanya, apakah hidup saya sudah berbuah? Ya, menurut saya tidak sih. Saya tidak akan bertanya hal itu. Karena saya percaya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir di dalam gereja Isa Almasih Jemur Sari Surabaya, hidupnya sudah berbuah. Amin ya. Amin. Kita perlu perhatikan hal itu. Kita harus aminkan Bapak Ibu. Namun satu hal. Bukan hanya apakah hidup kita sudah berbuah. Tetapi dengan tujuan apa hidup kita berbuah. Bapak Ibu, dalam hidup kita saat ini setidaknya ada dua realita. Ya, motivasi dalam bertindak. Tetapi saya tambahkan satu lagi. Sehingga menjadi 3. Berarti ada 3 realita dalam konsep motivasi bertindak yang saya simpulkan dan ingin saya bagikan kepada kita. Yaitu yang pertama, motivasi intrinsik. Ya, di mana seseorang melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Di mana seseorang mengerjakan segala sesuatu dari hati. Karena ia bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, motivasi rutinitas. Di mana seseorang melakukan sesuatu hanya karena sudah menjadi kebiasaan. Dan yang ketiga adalah motivasi ekstrinsik. Di mana seseorang melakukan segala sesuatu atau mengerjakan segala sesuatu demi mendapatkan pujian dari orang lain. Demi mendapatkan penghargaan dari orang lain. Nah, ketiga hal ini Bapak Ibu perlu kita perhatikan. Dari kasus-kasus seperti ini, kita berada di posisi mana? Kita berada di posisi yang mana? Namun saya terlebih dahulu mengawali dengan kalimat pendek yang dituliskan oleh Billy Sunday. Kurang lebih dia menyatakan begini, lebih baik ditolak dunia tetapi disayang Tuhan.
Sekali lagi saya tegaskan, lebih baik ditolak dunia, tetapi disayang Tuhan. Bapak Ibu, saya rindu Bapak Ibu sendiri yang menyatakan hal ini. Apa yang saya sebutkan. Saya mengajak kita untuk menyebutkan hal ini. 1, 2, 3. Lebih baik ditolak dunia, tetapi disayang Tuhan. Amin, tidak ada suara. Amin. Bapak Ibu, ini bukan pantun ya. Ini bukan pantun, tetapi inilah realita. Ya. Jika kita mencermati dengan teliti kedua objek ini adalah realita yang saat ini kita hadapi. Kita ini ibaratnya seperti kompas. Bapak Ibu tahu ya kompas ya? Yang mencari arah gitu loh, yang mencari tujuan. Nah, dan seringkali kita mengalami dilema dalam hal ini. Mengapa dilema? Karena kita manusia yang lemah gitu loh. Kita lebih memilih mana? Menyenangkan dunia atau menyenangkan Tuhan? Jika kita memilih untuk menyenangkan Tuhan, maka sudah dipastikan dunia akan memusuhi kita. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika kita lebih memilih untuk kesenangan dunia yang bersifat fana, maka kita akan semakin menjauh dari Tuhan. Atau dengan kalimat sederhana seperti begini Bapak Ibu. Jika kita tidak dibenci oleh dunia karena iman kita, kemungkinan besar iman kita mirip dengan dunia. Sekali lagi saya tegaskan, jika kita tidak dibenci oleh dunia karena iman kita, kemungkinan besar iman kita masih mirip dengan dunia. Saya secara pribadi Bapak Ibu masih bergumul dalam hal ini. Saya sudah pernah melakukan ketiga motivasi dalam bertindak yang sudah disampaikan di awal tadi. Dan tidak tertutup kemungkinan kita semua pasti sudah pernah melakukannya. Bahkan saat ini berada dalam posisi-posisi motivasi tertentu. Ya, seharusnya kita bersyukur. Kita menyadari jika kita berada dalam posisi intrinsik yang melakukan segala sesuatu dengan kesungguhan. Karena firman Tuhan pagi ini menguatkan kepada kita untuk terus berbuah setiap hari. Dan jika kita berada dalam posisi rutinitas yang mengerjakan segala sesuatu hanya karena kewajiban, maka bersyukurlah. Karena firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita untuk tetap berbuah setiap hari. Dan jika kita berada dalam posisi ekstrinsik, di mana segala sesuatu mengerjakan demi mendapatkan penghargaan dari orang lain, ya, prihatinlah. Ini paling berbahaya. Karena firman Tuhan menegur setiap kita untuk harus dan terus berbuah setiap hari. Lalu yang menjadi pertanyaannya sekarang kepada kita Bapak Ibu, bagaimana kita bisa memastikan bahwa hidup kita saat ini benar-benar berbuah setiap hari yang berkenan kepada Tuhan. Maka firman Tuhan pagi ini memberikan kita 3 langkah penting untuk kita terus bertumbuh dan berbuah setiap hari yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, hidup berbuat setiap hari adalah kita yang memiliki pemahaman yang benar tentang Injil. Hidup setiap hari adalah kita yang memiliki pemahaman yang benar tentang Injil. Mari kita perhatikan di ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu dapat menyimaknya, biar saya bacakan saja. Dikatakan semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Kemudian di ayat yang ke-8, dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang kita baca ini menceritakan ungkapan syukur Rasul Paulus atas pertumbuhan iman jemaat di Kolose. Ya. Mereka mengalami pertumbuhan iman yang sangat luar biasa di dalam Kristus. Karena mereka tidak hanya menerima Injil, tetapi menghidupi Injil tersebut. Lalu mengapa Paulus masih sangat prihatin terhadap jemaat di Kolose? Mengapa Paulus masih sangat prihatin kepada jemaat di Kolose? Bukankah mereka sudah menerima pengajaran yang benar? Sebagaimana yang dikatakan di ayat sebelumnya, yaitu ayat yang keempat. Dikatakan, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Lalu apa yang masih kurang bagi mereka? Apa yang masih kurang terhadap jemaat di Kolose? Mari kita perhatikan pada ayatnya yang ke-7 Bapak Ibu.
awal pembacaan kita pagi ini. Dikatakan semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras. Satu tokoh yang disebutkan Rasul Paulus dalam ayat ini, yaitu Epafras. Siapa Epafras? Bapak Ibu, jika kita membaca keseluruhan pasal ini, kita akan mengetahui siapa Epafras. Saya sarankan Bapak Ibu nanti membacanya ketika sudah pulang nanti, karena pasal ini sangat menarik untuk kita pelajari lebih dalam. Nah, secara garis besar saja agak tidak terlalu panjang. Epafras adalah seorang pelayan Tuhan yang disebutkan oleh Paulus di ayat ini. Dan juga sekaligus adalah pendiri jemaat di Kolose. Nah, latar belakang kota Kolose itu terletak dekat dengan Laodikia. Di mana Paulus pernah melayani di sana dan memberitakan Injil di sana. Sehingga menyebar sampai ke Kolose melalui pelayanan Epafras. Nah, di kota ini ditempati oleh orang-orang asli Frigia, orang Yunani, orang Yahudi, di mana sebagian dari mereka ada beberapa kelompok-kelompok yang menyembah dewi-dewi, ya, termasuk agama-agama tradisi. Nah, inilah yang membuat Paulus prihatin setelah mendengar laporan keadaan jemaat di Kolose dari Epafras yang mengunjunginya dalam penjara. Ya. Walaupun dia belum pernah bertemu secara langsung, tetapi Paulus mengetahui bahwa jemaat di Kolose beriman kepada Kristus. Mereka mengasihi jemaat, sesama jemaat, dan bertumbuh dari pendengaran Injil sampai mengenal kasih karunia Allah yang sebenarnya. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-6. Dan di waktu bersamaan, Paulus juga mendengar laporan mengenai tantangan yang besar yang dihadapi oleh jemaat di Kolose. Yaitu masuknya ajaran-ajaran palsu yang dapat menggoyahkan iman mereka. Ajaran-ajaran sesat yang menggantikan posisi Kristus dalam kepercayaan mereka. Oleh karena itulah Paulus yang masih dalam penjara mengirim surat kepada jemaat di Kolose, meyakinkan mereka serta meneguhkan iman mereka. Yang ia nyatakan di ayatnya yang ke-7. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras. Artinya pengajaran-pengajaran yang mereka terima dari Epafras adalah pengajaran yang benar. Adalah pengajaran yang memberikan pengharapan yang sejati yang tersedia bagi mereka di surga. Dan hal ini Bapak Ibu mengajarkan kepada kita bahwa memiliki pemahaman yang benar tentang Injil adalah kita yang menyadari betapa pentingnya kehadiran Injil dalam hidup kita. Bukan berarti kebutuhan finansial atau pekerjaan kita yang lain tidak penting. Bukan itu. Tetapi yang dimaksudkan dalam hal ini, hendaklah firman Tuhan berada di atas Injil. Hendaklah firman Tuhan yang menjadi dasar dan penuntun dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Namun sayangnya Bapak Ibu, masih banyak dari antara kita yang meletakkan pekerjaan di atas Injil. Masih banyak dari antara kita yang lebih sering mengutamakan kesibukan duniawi daripada mencari kehendak Tuhan terlebih dahulu. Sehingga kita lebih fokus pada aktivitas kita tanpa memikirkan apakah tindakan saya selaras dengan firman Tuhan. Bahkan jika saya bertanya kepada kita saat ini, apakah kita sering membaca firman Tuhan? Belum tentu. Padahal firman Tuhan sangat penting dalam hidup kita. Dan jika saya bertanya sekali lagi, apakah ketika kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, hidup kita sudah berbuah? Belum tentu juga Bapak Ibu. Jawabannya belum tentu. Kita bisa mendengarkan Injil, belum tentu kita menghidupi dan melakukan Injil itu dalam hidup kita sehari-hari. Nah, inilah realita Bapak Ibu yang perlu kita renungkan. Banyak dari kita yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai bidang, tetapi tidak memiliki pemahaman yang benar tentang Injil. Saya tegaskan, semua akan sia-sia dan tidak akan menghasilkan buah yang sejati. Memang benar firman Tuhan saat ini mudah untuk diakses. Kita bisa membaca firman Tuhan melalui perangkat elektronik. Kita bisa mendengarkan khotbah dari berbagai media. Tetapi tantangan terbesar adalah bukan sekedar mendengar atau membaca, tetapi menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari.
Bapak Ibu yang terkasih, kita memiliki pemahaman yang benar tentang Injil adalah kita yang membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Membiarkan firman Tuhan membentuk hidup kita, membentuk karakter kita. Karena firman Tuhan mengandung seluruh aspek keesensian Allah yang tidak mudah untuk dimengerti. Tetapi walaupun tidak mudah untuk dimengerti, keberadaan Injil memungkinkan kita untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Dan saya mengingatkan kepada kita, firman Tuhan yang sudah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Kita bersyukur gereja kita saat ini mengadakan beberapa kegiatan-kegiatan rohani. Nah, itu salah satu membantu kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan dengan benar. Ada persekutuan kaum pria, ada persekutuan kaum wanita, remaja, doa pagi, dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu masih banyak dari antara kita yang masih enggan untuk hadir. Ya, kiranya ini menjadi refleksi bagi kita pagi ini. Ya, apakah hidup kita sudah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita hidup benar-benar berdasarkan pemahaman yang benar tentang Injil atau berdasarkan pemahaman pemikiran kita sendiri? Kiranya kita semakin dirindukan untuk berbuah setiap hari dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian, berbuah setiap hari apakah hanya sampai pada pemahaman yang benar tentang Injil? Tentu tidak. Tentu tidak Bapak Ibu. Jika kita memiliki pemahaman yang benar tentang Injil, maka hidup kita berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, jika kita memiliki pemahaman yang benar tentang Injil, maka hidup kita akan berkenan kepada Tuhan. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10a. Dikatakan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kemudian di ayatnya yang ke-10a, sehingga hidupmu layak di hadapannya dan berkenan kepadanya dalam segala hal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita melihat dalam ayat ini, kita membaca dengan dalam ayat ini, kita melihat bagaimana Paulus memiliki kepedulian terhadap jemaat di Kolose. Walaupun ia belum mengetahui secara rinci masalah yang terjadi di sana, karena ia belum pernah berkunjung ke sana. Tetapi ia peduli. Ia mendoakan agar mereka memiliki hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan. Paulus memang tidak secara spesifik menyebutkan masalah yang terjadi di jemaat Kolose. Sehingga kita tidak mungkin menyimpulkan keadaan jemaat Kolose pada waktu itu. Tetapi jika kita membaca dengan teliti, ya, kita melihat dan kita mendapatkan gambaran bahwa Paulus mengingatkan mereka akan beberapa hal penting. Yaitu yang pertama, Paulus mengingatkan mereka tentang ajaran sesat yang dapat memperadukan kekristenan dengan unsur filsafat dunia. Kita bisa melihat pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8. Dikatakan, hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Contohnya Bapak Ibu, jika kita perhadapkan pada keadaan kita saat ini, salah satu contoh yang mau saya bagikan kepada kita, yaitu pengajaran moralistik. Kita harus hati-hati dalam pengajaran hal ini, yang mencampur adukan nilai-nilai sekuler dengan iman Kristen. Sehingga keberadaan Injil tidak ada maknanya. Kiranya kita memiliki hikmat yang bisa membedakan mana ajaran yang sesuai dengan ajaran Tuhan dengan ajaran yang berasal dari pemikiran manusia. Inilah alasan Paulus menegur jemaat di Kolose agar mereka tidak mudah tertipu oleh ajaran-ajaran yang tampaknya bijaksana, sebenarnya tidak memiliki dasar kebenaran yang sejati. Kemudian yang kedua, ajaran yang masuk dalam jemaat Kolose cenderung bergantung pada hukum Taurat.
yang menekankan aturan-aturan, peraturan-peraturan daripada kasih karunia yang telah dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Dan kemudian yang ketiga, ajaran tersebut itu menekankan keberadaan spiritual tertentu yang harus disembah, harus disenangkan, yang walaupun sebenarnya bertentangan dengan pengajaran Kristus. Contohnya Bapak Ibu, teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran, Bapak Ibu pernah dengar ya teologi kemakmuran? Yang mengajarkan bahwa iman yang kuat akan menghasilkan kesehatan fisik. Iman yang kuat akan menghasilkan kekayaan. Akan menghasilkan kesuksesan. Itu salah satu pengajaran yang menyimpang Bapak Ibu. Yang benar-benar tidak mengandalkan Tuhan sama sekali. Bahkan menggantikan posisi Kristus dalam dasar hidupnya. Oleh karena itulah, Paulus menyatakan kerinduannya dalam doanya di ayat yang ke-9. Kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Doa Paulus dalam ayat ini sejalan dengan surat-suratnya kepada jemaat yang lain, Bapak Ibu. Contoh misalnya kepada jemaat di Efesus. Kita bisa melihat pada pasalnya yang pertama sampai ayat 17 sampai 18. Kemudian kepada jemaat di Filipi, pasal 1 ayat 9 sampai 11, kepada jemaat di Tesalonika, 2 Tesalonika ayat 1 pasal 1 ayat 11 sampai 12 dan lain sebagainya. Nah, semua ini memiliki tujuan yang sama. Walaupun masing-masing surat memiliki konteks yang berbeda, tetapi memiliki benang merah yang sama, yaitu membangun iman jemaat agar memiliki hikmat dan pengenalan akan Tuhan. Dan hal ini penting untuk kita pahami Bapak Ibu. Paulus tidak hanya berbicara kepada jemaat di Kolose, tetapi kepada kita pagi ini. Ia menegaskan kepada kita bahwa hidup berbuah dan layak di hadapan Tuhan bukan karena status kita orang Kristen, bukan karena kita telah mendengarkan firman Tuhan, tetapi bagaimana hidup kita yang telah menerima Injil kemudian kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari yang mencerminkan kasih Kristus melalui karya Roh Kudus. Sehingga segala sesuatu, yaitu keputusan kita, tindakan kita, sikap kita selaras dengan firman Tuhan. Sederhananya itu saja. Namun pada kenyataannya Bapak Ibu, masih banyak dari antara kita yang belum benar-benar hidup dalam standarnya Tuhan. Masih banyak dari antara kita. Kita hanya memiliki pengakuan bahwa kita hanya memiliki pengakuan iman dari mulut kita yang mengaku saya percaya, ya, tetapi tidak mencerminkan kasih dalam tindakan kita dan bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Misalnya, contoh, kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, tetapi sangat sulit bagi kita untuk mengampuni orang yang membuat kita jengkel. Bahkan kita berani untuk menghakiminya. Kita rajin beribadah, tetapi kita masih membeda-bedakan orang lain. Kita menolong sesama, tetapi kita masih memperhitungkan kebaikan kita. Yang harus mengikuti kemauan kita, karena kita sudah berjasa dalam hidupnya. Bapak Ibu, saya masih bergumul dalam hal ini juga. Ya, saya juga pernah melakukan hal ini. Tetapi hendaklah firman Tuhan menjadi yang mengajar kita pagi ini. Satu hal yang perlu kita perhatikan. Panggilan untuk hidup layak di hadapan Tuhan bagi kita orang percaya adalah tuntutan. Sekali lagi saya tegaskan. Panggilan untuk hidup layak di hadapan Tuhan bagi kita orang percaya adalah tuntutan. Hendaklah kita mengampuni orang lain sebagaimana kita mengasihi Tuhan. Hendaklah kita menolong orang lain dengan sungguh-sungguh tanpa memperhitungkan umpan balik yang harus kita terima. Tetapi mencerminkan kasih Kristus. Bapak Ibu, mencerminkan kasih Kristus itu bukan deposit loh. Kita melakukan segala sesuatu kemudian kita meminta, kamu mau buat apa sama aku? Inilah yang sering terjadi kepada kita. Bahkan kita lebih meminta, ada bunganya lah. Ya kan? Jika kita membantu, kita meminta bunga 5%. Ya. Dan hal ini mengajarkan kepada kita ya Bapak Ibu, kasih yang nyata sudah diajarkan dalam Kristus dalam hidup kita.
Dan hal ini menjadi refleksi bagi kita saat ini. Apakah hidup saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari pagi ini bertujuan untuk memuliakan Tuhan? Apakah tindakan kita, perkataan kita mencerminkan kasih Kristus? Atau sebaliknya, kita hidup dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Tuhan? Hanya pada pemahaman yang benar tentang Injil, kita dimampukan untuk mengerti kehendak Tuhan. Sehingga melalui karya Tuhan kita dilayakkan hidup yang berkenan kepadanya. Lalu apa dampak? Apa dampaknya bagi kita yang memahami firman Tuhan dengan benar? Kemudian kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Dampaknya adalah tema kita pagi ini. Hidup kita akan selalu menghasilkan buah setiap hari. Kita bisa melihat pada ayatnya yang ke-10b. Dikatakan, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang seharusnya menjadi tujuan hidup jemaat di Kolose. Yang dimaksudkan Paulus. Mereka sudah menerima Injil. Ya. Mereka tidak hanya menerima Injil, tidak hanya memahami kehendak Tuhan, melainkan hidup sesuai dengan kebenarannya. Sehingga hidup mereka menghasilkan buah dalam segala pekerjaan baik dan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Paulus menegaskan bahwa iman yang benar hanya harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Bapak Ibu, ketika kita sungguh-sungguh memahami kebenaran firman Tuhan, maka seluruh aspek hidup kita akan menghasilkan buah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah yang dimaksud Paulus kepada kita pagi ini. Kita harus terlebih dahulu menerima dan memahami kebenaran firman Tuhan dengan benar. Barulah kita memenuhi standar kehendak Tuhan. Yang menuntun kita agar menghasilkan buah yang baik dalam perkataan kita, dalam tindakan kita dan sikap kita setiap hari. Buah yang dihasilkan orang percaya akan terlihat dalam perubahan karakter, dalam kasih yang nyata, dalam kesabaran, dalam kelemah lembutan serta kerelaan untuk melayani. Karena hidup orang yang berkenan kepada Tuhan akan terlihat berbeda dengan dunia. Mereka akan selalu membawa damai dan membawa sukacita yang mencerminkan kasih Kristus. Kiranya hal ini dapat mengajarkan kita, Bapak Ibu, dapat mengingatkan kita dan menegur setiap kita untuk berbuah setiap hari. Maka sebagai kesimpulan dari perenungan kita pagi ini, ada 3 langkah penting. Ada 3 langkah penting untuk kita menghasilkan buah setiap hari. Yaitu kita yang mengerti kehendak Tuhan melalui pemahaman yang benar tentang Injil. Maka hidup kita layak dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita selalu menghasilkan buah setiap hari dan menjadi saluran berkat terhadap sesama. Amin. Untuk pemberitaan firman Tuhan, kita tunduk kepala sejenak, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami kembali mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas firman-Mu yang boleh kami dengar pagi ini. Yang menjadi kekuatan bagi kami, yang menjadi penuntun hidup kami, agar kami terus bersandar kepadamu dalam menjalani hari-hari kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap hidup kami melalui firman-Mu, yang agar kami terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang sejati dalam segala pekerjaan yang kami lakukan, dan terlebih-lebih berkenan kepadamu ya Tuhan. Pimpin kami agar kami menjadi saluran berkat yang tidak memperhitungkan kebaikan-kebaikan kami, melainkan dalam hal ini kami mempermuliakan nama-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tidak hanya sekedar kami dengar, tetapi benar-benar tertanam dalam lubuk hati kami, agar kami semakin hari semakin mengerti dan semakin mengenal Engkau
lebih dekat dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang terus berkarya dalam hidup kami melalui firman-Mu yang boleh kami dengar pagi ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa untuk persembahan pada hari ini. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kau telah memelihara kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan. Terima kasih atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kini tiba saatnya bagi kami untuk mengembalikan sebagian dari berkat yang kami terima. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, agar persembahan ini dapat dipakai, dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sementara persembahan dijalankan, marilah kita memuji dengan pujian Allah yang baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan. Kami ajak saudara untuk bangkit berdiri. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah luar biasa. Dianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari kita berdoa untuk mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Kau telah memimpin kami pada kebaktian pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah
kami dengar pada pagi hari ini, biarlah kami boleh selalu setiap hari berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan itu boleh tertanam di dalam hati kami masing-masing, dan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk hamba-hambamu, Gereja Isa Al-Masih, baik yang ada di pusat maupun yang ada di pos-pos PI. Kiranya Tuhan akan memelihara kehidupan mereka masing-masing. Tuhan akan mencukupkan akan segala kebutuhan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk jemaat-Mu, baik yang ada di pusat maupun yang ada di pos-pos PI. Kiranya Tuhan akan menolong mereka. Apabila mereka sakit, biarlah Tuhan saja yang menjamah mereka agar mereka boleh sembuh. Dan mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup, biarlah Tuhan saja yang akan memberikan jalan keluar. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap jemaat di tempat ini. Kiranya Tuhan akan mengetuk hati mereka masing-masing untuk mereka boleh mempunyai keinginan untuk mengikuti ibadah-ibadah yang sudah diadakan oleh gereja ini, baik itu persekutuan doa kaum bapa, baik itu persekutuan kaum wanita, baik itu doa pagi maupun PRBK. Tolong Tuhan, biar Tuhan saja yang mengetuk hati mereka masing-masing untuk mereka boleh mengikuti kegiatan-kegiatan itu agar pertumbuhan iman rohaninya bisa bertambah. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, dari pemerintahan yang ada di pusat maupun yang ada sampai di daerah, kiranya Tuhan akan memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk para pemimpin kami, terutama Presiden dan Wakil Presiden beserta kabinetnya, agar negara ini boleh dapat terkendali Tuhan, sosial politik boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon pertolongan Tuhan agar kami boleh tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini, sampai Yesus datang kembali. Terima kasih. Silakan duduk dan doa.